Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Willy Abdillah selaku dosen pembimbing saya. Saya Samuel Sormin, mahasiswa UGM Kampus Jakarta, konsentrasi strategic management. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Strategi BPJS Kesehatan dalam menjaga sustainabilitas finansial program JKN. Yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian saya yaitu adalah dana jaminan sosial kesehatan, di mana dana ini adalah dana program yang dikelola langsung oleh BPJS Kesehatan. Nah, dapat kita lihat bahwa dari grafik di sini jumlah dari pendapatan setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 selalu lebih kecil daripada jumlah beban yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Dan ini berlangsung sampai 2019, dan di 2019 sampai 2021 kondisinya sudah mulai berubah, di mana hal itu terjadi karena ada perubahan iuran. Nah, jika kita lihat berdasarkan PP nomor 53 tahun 2018, dapat disebutkan bahwa paling sedikit BPJS Kesehatan itu dikatakan sehat jika memenuhi 1,5 bulan ke depan estimasi pembayaran klaim. Nah, dan paling banyak itu untuk pembayaran klaim 6 bulan ke depan. Nah, di sini yang menjadi isunya adalah BPJS Kesehatan tidak berwenang untuk menetapkan kenaikan iuran maupun untuk perubahan tarif kapitasi ataupun inasi bijis. Nah, kemudian kenaikan iuran juga tentu akan dapat menimbulkan sentimen negatif langsung kepada Presiden, karena besaran iuran itu diusulkan oleh DJSN, dikoordinasikan oleh Kemenko, dan itu nanti ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan untuk tarif kapitasi sendiri dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan, dan juga dengan Paskes lalu ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dapat dilihat di sini juga bagaimana kondisi kepesertaan di BPJS Kesehatan, bahwa jumlah kepesertaan di BPJS Kesehatan itu sebenarnya semakin mendekati target UHC, yaitu untuk mencakup seluruh penduduk. Nah, akan tetapi ternyata peserta aktif itu semakin berkurang, dan juga peserta non-aktif itu justru semakin bertambah. Nah, ada masalah apa sebenarnya dalam kasus ini? Nah, apakah ini karena kenaikan iuran JKN tadi untuk menjaga sustainabilitas, atau mungkin karena pandemi COVID yang berlangsung sejak Maret 2020. Nah, apakah karena dipengaruhi juga oleh ability to pay atau willingness to pay dari peserta? Kemudian ada juga isu-isu strategis yang berkembang saat ini. Yang pertama adalah terkait dengan kelas rawat inap standar, di mana seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu sudah ada info bahwa bulan ini sudah mulai diberlakukan uji coba kelas rawat inap standar, di mana ada 4 kamar dalam satu kelas, dan kelas 1, 2, 3 sudah mulai akan ditiadakan. Dan kemudian juga akan ada perluasan screening dalam konsep kebutuhan dasar kesehatan, di mana yang tadinya 4 screening, yang tanggung akan menjadi 14, dan kemudian juga akan ada penjaminan COVID oleh JKN jika pandemi telah berubah menjadi endemi. Dan yang terakhir adalah kenaikan tarif kapitasi dan ISBGIS, karena memang selama ini memang tarif tersebut belum pernah mengalami kenaikan, terutama menghadapi inflasi yang ada. Nah, lalu dari sini dapat kita rumuskan yang menjadi pokok permasalahannya adalah identifikasi upaya strategis sehingga bisa tetap sustainable di kondisi saat ini dan kondisi nanti yang akan datang. Dan kita akan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menjaga sustainabilitas tersebut sehingga sustain sampai saat ini, dan bagaimana faktor tersebut masih relevan tidak untuk menjaga sustainabilitas tadi di masa yang akan datang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah program JKN yang diselenggarakan saat ini masih sustain? Yang kedua, apa saja peluang dan tantangan yang harus dihadapi BPJS Kesehatan agar eh, program JKN ini tetap sustain? Dan kemudian upaya strategis apa yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan agar menjaga sustainabilitas ini, terutama mengantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan disusun pemerintah tadi. Nah, di sini dapat kita lihat tujuan penelitiannya, yaitu mengidentifikasi strategi keberlanjutan dalam program JKN, mengetahui peluang dan tantangan, dan juga memperoleh kesimpulan dan rekomendasi terkait sustainabilitas tersebut. Dan lingkupnya adalah DJS Kesehatan sebagai dana program, analisis kondisi finansial BPJS 5 tahun sebelumnya dan sesudahnya, dan juga penelitian ini dilakukan di kantor pusat BPJS Kesehatan. Nah, di sini saya memakai untuk analisis eksternalnya menggunakan framework PESTEL, itu digunakan untuk menganalisis kondisi makro dari sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan untuk mendapatkan gambaran makro baik peluang dan ancamannya. Nah, untuk analisis dari PESTEL tadi jika belum lengkap, saya lengkapi lagi dengan menggunakan framework Key Success Factor, di mana di sini diidentifikasi atribut produk atau karakteristik layanan, kemudian ada juga mengenai situasi mendukung dan situasi yang membahayakan. Nah, hasil dari analisis PESTEL dan Key Success Factor tadi akan saya rangkum dalam matriks EV atau matriks evaluasi faktor eksternal untuk memberikan bobot pada masing-masing peluang dan ancaman. Nah, untuk analisis internal sendiri di sini saya menggunakan 4 pilar
sustainabilitas finansial, di mana di sini merupakan analisis sustainabilitas finansial organisasi non-profit menggunakan 4 pilar, yaitu analisis strategi, pendapatan, dan dokumen administrasi. Nah, kemudian saya melakukan juga analisis fungsi pembiayaan kesehatan. Di sini adalah analisis untuk dari segi organisasi sebagai asuransi kesehatan. Nah, di sini saya lengkapi lagi juga dengan analisis critical success factor untuk menganalisis hal-hal mungkin yang belum cakup oleh 4 pilar maupun yang 3 fungsi tadi dengan menggunakan untuk analisis misalnya sebagai organisasi pemerintah. Nah, hasil analisis dari ketiga framework tadi saya rangkum dalam matriks evaluasi internal untuk memberikan bobotnya masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis juga menggunakan matriks SPACE untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan oleh BPJS itu agresif, konservatif, ataupun defensif, ataupun kompetisi. Nah, dan kemudian saya akan menyusun strategi-strategi yang menjadi suggestion buat BPJS itu, menyarankan itu apakah strategi SO, WO, ST menggunakan matriks TOS. Nah, di sini saya melakukan penelitian itu menggunakan metode kualitatif, di mana saya melakukan wawancara, in-depth interview dengan narasumber-narasumber, dan juga melakukan analisis dokumen dengan data LPP, dan juga dokumen laporan keuangan, dan juga data yang ada di website sismonep.djsn.co.id. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, di sini saya memulai tadi melakukan analisis faktor lingkungan eksternal dengan PESTEN KSF, analisis faktor lingkungan internal dengan 4 pilar sustainabilitas finansial dan 3 fungsi pembiayaan kesehatan dan analisis CSF, dan lalu lakukan evaluasi dengan masing-masing matriks EV dan IV, lalu dianalisis matriks SPACE dan strategi STOS-nya untuk mendapatkan kesimpulan dan saran. Nah, di sini yang menjadi narasumber saya yang pertama itu adalah ASDEP, rekrutmen pekerja penerima upah, yang di bagian perluasan pesertaan dalam fungsi revenue collection. Di sini juga ada analis pertambahan non PPU, dia itu adalah yang melakukan revenue collection juga di BPJS pengumpulan iuran. ASDEP bidang pelayanan kesehatan primer, nah ini yang menguasai penjaminan di tingkat primer. ASDEP bidang pelayanan kesehatan rujukan di JPKR, tingkat rujukan di rumah sakit. Nah, kemudian ASDEP bidang perencanaan strategis dan anggaran organisasi. Ada juga ASDEP bidang evaluasi kinerja dan pelaporan organisasi yang menguasai mengenai pelaporan. Ada juga ASDEP bidang pengkajian aktuaria yang menguasai kecukupan, yang menghitung kecukupan aset DJS ini di masa yang akan datang. Nah, di sini ada sedikit gambaran tentang aset yang dikelola oleh BPJS Kesehatan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu aset BPJS ini adalah aset yang digunakan untuk operasional BPJS Kesehatan. Sedangkan aset DJS sendiri ini adalah aset yang digunakan untuk penyelenggaraan program. Nah, jadi kita akan memfokuskan pembahasan pada aset DJS ini, strategi-strategi yang digunakan. Nah, di sini saya lakukan pertama sekali analisis lingkungan eksternal menggunakan PESTEL dan KSF. Nah, di sini dapat kita lihat dari analisis eksternalnya bahwa dari sisi politik BPJS itu memiliki peluang karena pemerintah memiliki political will yang kuat untuk mendukung BPJS dari segi regulasi, dan juga dari sisi Renstra juga BPJS itu mengacu pada RPJMN yang sudah memuat faktor-faktor politis dari pemerintah. Dari sisi ekonomi, BPJS sendiri memiliki kemampuan memiliki ancaman karena memang kondisi ekonomi saat ini sedang terguncang karena kondisi pandemi COVID yang menekan perekonomian masyarakat sehingga tidak mampu bayar iuran. Dari sisi sosial budaya, ternyata budaya gotong royong yang selama ini kita gonggongkan memang kurang efektif, dan ini merupakan ancaman buat BPJS karena masyarakat tidak mau membayar hanya dengan slogan gotong royong. Dan juga ternyata perilaku pola gaya hidup itu ternyata mempengaruhi juga bagaimana pola-pola penyakit yang timbul satu daerah. Nah, ini juga akan menjadi ancaman bagi BPJS, bagi JKN. Nah, kemudian dari sisi teknologi dapat kita lihat bahwa sekarang banyak perkembangan teknologi terbaru yang memberikan kemudahan bagi pengelolaan program ini. Nah, ini adalah suatu peluang. Dan dari sisi lingkungan dapat kita lihat bahwa ternyata faktor geografis itu mempengaruhi aksesibilitas maupun untuk melakukan pembayaran iuran maupun untuk mengakses layanan. Hal ini tentu akan menambah jumlah peserta yang tidak dapat membayar iuran dan akhirnya non-aktif. Nah, dari sisi lingkungan juga ada juga faktor bencana alam dan juga pandemi. Nah, ini berpengaruh terhadap dua faktor. Yang pertama dari sisi perekonomian, masyarakat semakin tidak mampu untuk bayar iuran. Di faktor yang lainnya adalah pasca pandemi maupun bencana itu biasanya akan ada penyakit-penyakit yang akan menambah beban pengeluaran JKN. Dari sisi legal dan hukum merupakan produk dari political will. Nah, itu salah satu indikasinya yang pernah kita lihat bahwa pemerintah mendukung BPJS lewat perubahan iuran dari Perpres 64 dan juga Impres 1 2022 yang mendukung optimalisasi program JKN. Nah, dari sisi key success factor dapat kita lihat di sini yang menjadi ancaman adalah dari atribut produk dan karakteristik layanan, di mana kualitas layanan dan juga keluhan peserta itu akan menimbulkan
image yang negatif sehingga masyarakat tidak mau membayar iuran. Dari sisi situasi mendukung daya saing, di sini dapat dilihat peluang-peluang dari baik dukungan pemerintah, dukungan kementerian lembaga, dan juga dukungan dengan teknologi yang mendukung penyelenggaraan program JKN ini. Nah, yang mengancam daya saing sendiri dapat kita lihat sini beberapa hal, terutama tadi yang isu yang saya sampaikan sebelumnya terkait ICK dari DJSN terkait jumlah vaskes yang bekerja sama yang justru menambah utilisasi, kemudian tadi rencana kenaikan tarif inasi bijis dan kapitasi, dan juga tadi ada rencana peningkatan biaya karena penerapan penambahan screening pada KDK, dan juga ada juga penerapan kelas rawat inap standar dan juga perubahan dari pandemi ke endemi. Nah, ada juga di sini perubahan Permensos terkait perubahan jumlah PBI yang mengurangi jumlah PBI yang terdaftar di BPJS, ada regulasi yang menghambat dewas direksi untuk berinovasi lebih luas, ada juga oknum vaskes yang bertindak di luar aturan yang melakukan kecurangan, dan juga masih terdapat Pemda yang melakukan skema ganda program JKN. Nah, jika dari hasil tadi analisis faktor eksternal tadi, saya rangkum dalam matriks EVC ini untuk memberikan bobot. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa skor ancaman ternyata lebih besar daripada peluang. Ini menunjukkan bahwa BPJS saat ini menghadapi ancaman yang lebih besar daripada peluang yang ada saat ini. Nah, kemudian bisa kita lihat juga di sini dari skor rata 3,02 jauh lebih tinggi daripada rata. Ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan dapat merespon cukup baik peluang yang ada dan mempengaruhi sustainabilitas finansial program JKN. Nah, selanjutnya saya akan melakukan analisis internal. Di sini saya menggunakan 3 framework. Nah, yang pertama itu berdasarkan analisis 4 pilar sustainabilitas finansial, dapat kita lihat bahwa BPJS Kesehatan itu mendominasi kekuatan pada hampir seluruh faktor. Dan BPJS Kesehatan itu lemah pada faktor itu pendapatan, yaitu terkait diversifikasi pendapatan dan juga biaya operasionalnya yang sangat terbatas. Nah, dapat kita lihat sebenarnya kalau dari sisi arus kas, BPJS Kesehatan sebenarnya saat ini sudah positif, tapi karena dalam 3 tahun terakhir atau mungkin tahun 2019 masih negatif, nah dia masih netral saja. Nah, di sini temuannya adalah bahwa kondisi aset neto DJS Kesehatan itu masih tetap positif dan sustain sampai dengan tahun 2025 dengan kebijakan existing. Namun, jika tadi kebijakan-kebijakan yang saya sampaikan terkait isu-isu screening KDK, kelas rawat inap standar, penjaminan COVID oleh BPJS Kesehatan, maupun dengan kenaikan tarif inasi bijis dan kapitasi, hal ini tentu akan berpengaruh kepada sustainabilitas sehingga tidak sustain lagi ke depannya. Nah, kemudian kita akan menganalisis dari 3 fungsi pembiayaan kesehatan di sini. Ada kita identifikasi yang menjadi kelemahan, baik dari revenue collection, yaitu BPJS tidak memiliki profil kemampuan peserta, terdapat data yang belum update, kemudian tingkat kolektivitas peserta PPPU yang cukup rendah dan tidak dapat memaksakan penagihan iuran bagi yang memang tidak mampu bayar iuran. Nah, dari sisi risk poolingnya juga cukup lemah karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur iuran dan tarif layanan. Di strategic purchasing sendiri, dia memang memiliki kekuatan dalam hal menguasai pembayaran pelayanan kesehatan di mana bargaining of demand-nya sangat kuat di fasilitas kesehatan dan juga menjalankan program yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia dan memiliki landasan regulasi yang cukup kuat untuk melaksanakan tugasnya. Tapi dia masih memiliki kelemahan dalam hal tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi ketersediaan obat maupun mengintervensi pelayanan kepada peserta. Nah, selanjutnya dilakukan analisis critical success factor di mana kelemahannya adalah jumlah SDM yang sangat terbatas. Namun kekuatannya adalah integritas dari duta BPJS tadi cukup tinggi, kompetensinya cukup bagus, dan juga kolaborasi antar unit kerjanya cukup kuat, sehingga dia dapat membentuk tim untuk meng-counter kebijakan-kebijakan yang sedang disusun tadi. Nah, selanjutnya dari hasil analisis internal tadi, saya rangkum dalam matriks internal evaluation, di mana nilai tertimbangnya itu hanya sedikit lebih tinggi dari 2,5. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya BPJS Kesehatan itu kekuatannya tidak signifikan gitu. Jadi memang dia kuat tapi tidak sangat-sangat kuat. Nah, selanjutnya saya akan melakukan analisis strategi. Yang pertama saya lakukan analisis dengan analisis matrix space. Nah, dari hasil analisis matrix space ini dapat dilihat bahwa BPJS Kesehatan itu harus menjalankan strategi pada sisi yang konservatif, di mana BPJS itu harus tetap dekat pada kompetensi dasar perusahaan dan tidak mengambil risiko terlalu berlebihan. Strategi konservatif juga dapat dilakukan untuk mengawal proses penyusunan kebijakan agar jangan sampai mengganggu target sustainabilitas sampai dengan 2024 tanpa defisit dan tanpa kenaikan iuran sesuai dengan arahan Presiden. Nah, dari hasil tadi analisis eksternal dan internal, di sini kita rangkum menjadi kumpulkan dari sisi strength, weakness, opportunity, dan threat-nya dapat dilihat sebagai berikut. Namun karena tidak muat saya bagi-bagi. Nah, di sini dapat dilihat strategi-strategi yang diusulkan. Di sini saya akan berfokus pada strategi ST yang menghadapi ancaman terhadap BPJS Kesehatan dari isu-isu yang tadi sudah saya bahas. Yang pertama itu
terkait tarif COVID sendiri itu mendorong tarif COVID ini ditetapkan melalui Permenkes agar BPJS Kesehatan bisa ikut serta mendiskusikan tarif. Kemudian memastikan bahwa screening bersifat perorangan dan efektif untuk preventif. Kemudian memberikan perhitungan proyeksi DJS yang per skenario kebijakan agar tarif jangan sampai menimbulkan defisit, kemudian mendorong agar penyusunan KRIS memperhatikan standarisasi layanan, mendorong pengendalian beberapa jenis pelayanan yang berbiaya besar seperti fisioterapi, katarak, dan bedah SC agar dikendalikan, dan juga mendorong dari stakeholder terkait PPI tadi agar dioptimalkan. Untuk strategi-strategi lainnya, ini adalah strategi yang memang sesuai dengan kondisi BPJS Kesehatan saat ini untuk operasionalnya. Dari hasil ini tadi dapat kita simpulkan bahwa BPJS Kesehatan itu sustain sampai dengan tahun 2025 dengan kebijakan existing. Namun, jika kebijakan yang menambah beban tadi ditambahkan, nah ini tentu akan menyebabkan DJS tadi tidak sustain dan perlu penyesuaian iuran kembali. Nah, kemudian yang menjadi peluangnya dan tantangannya adalah peluangnya yaitu dukungan politis dan regulasi dari pemerintah, dukungan dari kementerian lembaga terkait operasional, dan juga perkembangan teknologi informasi. Tantangannya adalah yang pertama itu tadi penjaminan COVID oleh JKN setelah pandemi, kemudian penambahan screening KDK, kenaikan tarif kapitasi dan inasi bijis, penerapan KRIS, isu kualitas layanan di Vaskes, ketersediaan obat, dampak ekonomi akibat pandemi COVID, pengurangan PBI, skema ganda jaminan sosial, OICK DJSN terkait jumlah Vaskes bekerja sama, dan regulasi yang menghambat inovasi. Nah, untuk formulasi strategi yang tepat adalah formulasi strategi yang konservatif dengan mengawal setiap proses penyusunan kebijakan, mempertimbangkan sustainabilitas DJS Kesehatan di masa depan melalui optimalisasi pengelolaan data, serta memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan. Yang menjadi implikasinya adalah secara teoritis diketahui bahwa tadi framework-framework yang saya pakai itu memang masih dapat digunakan untuk menganalisis strategi pada BPJS Kesehatan. Dan dari analisis matriks IV, matriks EP, SPACE, dan analisis TUOS mampu memberikan gambaran terkait formulasi strategi yang tepat bagi BPJS Kesehatan. Nah, implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BPJS Kesehatan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternalnya, serta dapat digunakan untuk menyusun strategi yang tepat bagi sustainabilitas program JKN. Keterbatasannya adalah pasti yang pertama adalah soal data, bukan karena BPJS tidak ingin memberikan data, tapi sebenarnya karena isu ini masih sangat dinamis sehingga datanya memang masih diedarkan pada kalangan yang terbatas. Kemudian belum ada faktor satu framework yang lengkap untuk menganalisis sustainabilitas BPJS Kesehatan ini, baik dari organisasi non-profitnya, badan hukum publiknya, pemerintahan maupun asuransi kesehatan. Kemudian rencana strategi saat ini masih belum dipublikasikan, padahal ini memang sangat penting untuk analisis sustainabilitas ini. Nah, dari sisi sarannya yang dapat kami berikan, yang pertama adalah BPJS Kesehatan akan menjalankan strategi yang konservatif. BPJS Kesehatan dapat melakukan secara berkala evaluasi strategi stabilitas finansialnya. BPJS Kesehatan agar mengupayakan mencari sumber pendapatan lain melalui membentuk anak usaha seperti layanan fintech, mobile JKN, asuransi kesehatan tambahan, dan lainnya. Dan juga menyarankan agar pemerintah itu memberikan dukungan secara regulasi tentunya kepada BPJS agar dapat berani mengambil langkah untuk mencari sumber pendapatan lain ini. Kemudian juga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi penyusunan kebijakan oleh pemerintah, serta menambahkan narasumber dari kalangan pengambil kebijakan, regulator, ahli hukum, ahli politik, dan ahli kebijakan publik. Demikian hasil penelitian tesis kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu berkenan. Terima kasih.